Katabolisme merupakan proses penguraian molekul dengan melepaskan energi atau ATP. Katabolisme berlangsung melalui dua tahap, yaitu deaminasi asam amino dan oksidasi asam amino terdeaminasi. Hasil akhir dari katabolisme yaitu perubahan beberapa jenis asam keto menjadi glukosa atau lemak yang disimpan dalam tubuh sebagai cadangan energi. Anabolisme merupakan proses sintesis molekul yang membutuhkan energi atau ATP. Di dalam reaksi anabolisme terdapat sintesis protein di mana protein dirubah menjadi asam amino yang terjadi pada DNA. Kedua arah lintasan metabolisme diperlukan setiap organisme untuk dapat bertahan hidup. Arah lintasan metabolisme ditentukan oleh suatu senyawa yang disebut sebagai hormon dan dipercepat atau dikatalisis oleh enzim pada senyawa organik. Penentu arah reaksi kimia disebut promoter dan penentu percepatan reaksi kimia disebut katalis. Berikutnya, secara molekuler, ekspresi dari DNA dapat membentuk suatu protein yang dapat berperan sebagai pembangun struktur sel ataupun berperan secara biologis untuk mempertahankan metabolisme sel. Proses ekspresi DNA hingga membentuk protein ini tidak hanya terjadi di inti sel, namun juga berlanjut sampai daerah di luar inti sel atau sitoplasma dengan bantuan organel seperti retikulum endoplasma, badan, Golgi, dan ribosom. Sedangkan sel menurut evolusinya terbagi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Terdapat beberapa perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Salah satunya adalah dalam hal struktur sel dan pola ekspresi gennya. Jika dilihat dari segi struktur, sel prokariotik memiliki struktur yang lebih sederhana dibanding sel eukariotik. Sedangkan pada pola ekspresi gen, sel eukariotik memiliki tahapan yang lebih panjang dibandingkan sel prokariotik. Pencernaan protein dalam lambung, yaitu bolus-bolus yang sudah ditampung dalam lambung, kemudian akan bereaksi dengan enzim-enzim yang ada di dalam lambung. Salah satu enzim yang ada pada lambung yaitu enzim pepsin yang berasal dari getah lambung. Enzim ini hanya akan terbentuk jika asam lambung atau HCl bertemu dengan protein. HCl akan mengaktifasi pepsinogen menjadi pepsin, kemudian penguraian rangkaian protein secara biokimia akan menstimulus pepsin yang semula pasif menjadi aktif. Berikutnya ada pencernaan protein dalam usus saluran. Polipeptida yang dihasilkan dari reaksi sebelumnya akan bercampur dengan enzim protease atau erepsin dalam usus saluran. Enzim ini berasal dari pankreas yang disalurkan melalui dinding membran. Protease mengandung beberapa prekursor antara lain prokarbosipeptida, kimotripsinogen, tripsinogen, prolatase, dan kolagenase. Masing-masing prekursor protease ini akan menghidrolisis polipeptida menjadi jenis-jenis asam amino yang berbeda-beda. Berikut ada contoh enzim yang berperan dalam pencernaan. Sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan protein dari monomer peptida yang diatur susunannya oleh kode-kode genetik. Proses sintesis protein dibagi menjadi dua tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah DNA mencetak mRNA di dalam nukleus. Translasi adalah penerjemahan informasi genetik berupa urutan basa nitrogen menjadi asam amino. Perbedaan dari kodon dan antikodon. Kodon adalah bahasa yang mewakili asam amino pada molekul mRNA, sedangkan antikodon adalah urutan nukleotida pelengkap kodon pada molekul tRNA. Kodon adalah 3 basa nitrogen yang terkandung dalam rantai kode genetik, dan antikodon adalah 3 basa nitrogen yang terkandung dalam rantai transfer RNA. Kodon berupa kombinasi dari 3 basa nitrogen yang terdiri dari guanin, adenin, sitosin, dan urasil. Dogma sintesis protein pada bakteri. Pada sel bakteri sama pula dengan pada sel eukariot. DNA mengalami denaturasi menghasilkan 2 macam cetakan. Dengan cetakan tersebut terjadilah proses transkripsi atau proses sintesis mRNA dengan DNA sebagai cetakannya.
Proses transkripsi ini terjadi di dalam sitoplasma. Transkripsi belum selesai, sebagian mRNA sudah jadi bergabung pada ribosom untuk melakukan translasi. Jadi, transkripsi maupun translasi terjadi di dalam sitoplasma. Proses transkripsi. Proses transkripsi pada bakteri terjadi dalam sitoplasma karena prokariot tidak memiliki inti sejati. Kromosomnya berada pada sitoplasma yang tampak lebih kental dibanding sitoplasma di sekitarnya. Transkripsi terjadi melalui 3 tahapan, yaitu tahapan inisiasi transkripsi, elongasi transkripsi, dan terminasi transkripsi. Proses translasi terjadi pada ribosom yang terdapat pada sitoplasma. Proses translasi terdapat dengan 3 tahapan, yaitu 1. Inisiasi translasi, 2. Elongasi translasi, dan 3. Terminasi translasi. Pada proses translasi, selain melibatkan mRNA, rRNA yang menyusun ribosom juga dibutuhkan tRNA yang terletak pada sitoplasma dan berfungsi untuk mentransfer asam amino yang berada pada sitoplasma ditransfer ke mRNA.